Apa tadi? Irigasi, imigrasi, edukasi. Nah, edukasi inilah yang menjadi jalan pembuka bagaimana mereka akan berkuasa lagi. Oke, apa edukasi yang diberikan oleh penjajah kepada jajahannya? Ini kan sesuatu yang menarik, sesuatu yang kontradiktif. Belanda menjajah Nusantara. Kok kemudian Belanda membuat pendidikan untuk yang dijajah? Dengan sukarela. Edukasi apa yang diberikan oleh penjajah kepada jajahannya? Ini kan sesuatu yang kalau nggak dipertanyakan kan kebangetan gitu. Kan aneh gitu. Nah, pertanyaannya, apakah mengajak patuh kepada Islam? Yang menjajah bukan orang Islam, yang dijajah orang Islam, jelas kan? Iya. Nah, pendidikan apa yang diajarkan mereka? Apakah mengajarkan untuk patuh kepada Islam? Kan tentu tidak. Tidak. Terus apa? Apakah mengajarkan pribumi untuk berpikir ala Barat? Bisa. Itu yang jelas. Kalau saya disuruh mengajar orang, ya tak ajar apa yang saya percayai, kan begitu kan. Begitu juga dengan Seno Urgronyo tadi, merancang pendidikan untuk pribumi, ya pendidikan ala mereka. Dan pendidikan apa sebenarnya? Ya pendidikan revolusi Prancis itu sebenarnya. Nation state, demokrasi, sekulerisme. Nah, sekarang perhatikan, kemunculan ide nation state, negara bangsa, kemunculan ide demokrasi, kemunculan ide sekulerisme, itu sejak kapan kalau tidak setelah politik balas budi ini, sejak pendidikan untuk pribumi ini. Kita lihat, apakah Diponegoro mengajak kepada nation state? Enggak sama sekali. Kesultanan Islam jelas. Apakah Sultan Agung mengajak pada nation state? Enggak sama sekali. Kesultanan Islam jelas itu. Nah, ide nation state, ide demokrasi, ide sekuler ini munculnya dari orang-orang yang nanti muncul dari pendidikan ini. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Bermula dari kultur stelsel, saya singkat aja ya, langsung aja ya. Tanam paksa. Jadi waktu itu kan yang dipasrai untuk menjajah Nusantara itu kan VOC, bukan Belandanya itu sendiri, tapi VOC. VOC itu sebuah firma, sebuah perusahaan. Company ya. Company itu kan perusahaan. Makanya nyebutnya mereka company. Maksudnya itu perusahaan sebenarnya. Perusahaan yang punya tentara itu. Dan itu satu-satunya di dunia, ada perusahaan punya tentara itu, yaitu. Nah, tetapi apa, kita tahu VOC itu koruptif sifatnya itu. Sampai akhirnya bangkrut, kemudian tidak mampu lagi bertahan, dan akhirnya hak untuk menguasai Hindia Belanda, Nusantara, ini dikembalikan kepada kerajaan Belanda. Nah, kemudian kerajaan Belanda waktu itu juga sedang kesulitan ekonomi, kemudian membuat strategi politik yang namanya tanam paksa. Strateginya itu seluruh penduduk pribumi ini dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman komoditas industri Belanda seperti tebu, kina, termasuk kopi. Bagaimana kopi muncul di Nusantara ya sebenarnya bagian dari kisah sedih itu sebenarnya. Aduh. Jadi ikut sedih. Nah, kemudian yang menarik adalah begini, bahwa keputusan kultur stelsel dari kerajaan Belanda itu nanti diprotes oleh orang Belanda sendiri. Loh, kok bisa? Keputusan kerajaan Belanda kok diprotes orang Belanda sendiri? Nah, ini kita harus memahami peta politik Belanda pada waktu itu. Setidaknya ada beberapa partai yang berpengaruh waktu itu. Yang pertama, Anti-Revolutionary Party. Anti-Revolutionary Party itu partai yang tidak menghendaki revolusi-revolusian seperti Prancis dan lain sebagainya. Pengennya ya tetap lajah kerajaan Belanda seperti sebelumnya. Kemudian ada Partai Liberal Union. Nah, tentu saja Partai Liberal inilah yang menghendaki revolusi-revolusian gitu. Seperti halnya Prancis kemudian menjadi demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada Social Democratic Worker, ini sosialisnya, sosialis komunisnya. Kemudian Roman Katolik ini biasanya berkoalisi dengan anti-revolutionary. Nah, kaum Liberal Union ini sebenarnya mereka adalah orang-orang VOC tadi. Orang VOC itu sebagian besar Liberal Union. Logikanya begini, ketika orang-orang liberal ini memiliki kekuasaan berupa VOC, mereka bisa mengambil keuntungan besar dari penjajahan di Nusantara ini. Tetapi setelah VOC nggak ada, kemudian dikembalikan kepada kerajaan Belanda, akhirnya yang panen
profit siapa? Belanda dalam hal ini kerajaan. Bukan orang liberal unionnya kan. Nah, ini mereka kemudian mulai membuat protes-protes, membuat manuver-manuver bagaimana caranya agar mereka bisa masuk menguasai kembali. Bagaimana caranya? Dikritiklah politik tanam paksa tadi. Nah, berarti kritik kepada politik tanam paksa itu dilakukan oleh kaum liberalnya Belanda. Yang dikritik siapa? Kerajaan Belanda. Gitu. Jadi sama-sama Belanda, tapi beda haluan politik. Yang satu kerajaan, yang satu liberal unionnya. Nah, orang-orang liberal union yang melakukan kritik itu seperti kita kenal namanya Konrad Theodor van de Venter. Nulis artikel-artikel yang mengkritik politik balas budi, politik tanam paksa tadi. Salah satunya N.S. yang artinya hutang kehormatan, yang kemudian ditampilkan di majalah The Kids tahun 1899. Kemudian ada tokoh lain namanya Peter Brosov, seorang geografer, datang ke Jawa, melakukan riset, kemudian membuat tulisan Memoir of a Protestant in India, kemudian diterbitkan di The Locomotive. Intinya sama, mengkritik politik tanam paksa kerajaan Belanda. Tetapi artikel-artikel di majalah, di koran itu kan hanya menjadi santapan atau bacaan kaum terbatas, kaum intelektual aja terbatas kan. Tidak rakyat secara umum. Nah, ini menjadi opini publik itu ketika Edward Doesdecker, atau yang kita kenal dengan Multatuli, membuat novel yang berjudul Maghaflar. Maghaflar ini menceritakan bagaimana orang-orang pribumi Hindia Belanda ini menjadi kehidupannya sangat menderita dengan tanam paksa. Akhirnya menjadi opini publik. Setelah menjadi opini publik, mau tidak mau penguasa Belanda mengubah kebijakannya. Ini pentingnya opini publik. Makanya sekarang dalam rangka untuk mengegulkan sebuah undang-undang itu bikin opini publik. Contoh ya, undang-undang RUU Permendikbud itu ya. Nah, itu pasti nanti muncul berita-berita pemerkosaan ini, pemerkosaan itu di pesantren, di itu sampai akhirnya bunuh diri itu. Itu kan sebenarnya itu pembentukan opini. Agar ini penting, undang-undang ini penting kan gitu. Jadi membangun opini. Inilah pentingnya membangun opini. Nah, waktu itu juga sama. Untuk mengegulkan rencana mereka, agar mereka bisa mengambil alih kembali kekuasaan ekonominya, mereka mengkritik politik tanam paksa. Dengan artikel dan akhirnya apa? Dengan novel. Sampai akhirnya setelah novel itu beredar luas, muncul opini untuk mengubah strategi politik Belanda. Kalau zaman dulu novel, kalau zaman sekarang film lebih canggih lagi. Misalnya bagaimana Amerika mengubah pendapat dunia tentang kekalahannya di Vietnam dengan film Rambo, misalnya. Betul. Maka itu berubah itu. Nah, film itu menjadi sangat kuat untuk mengubah opini publik. Tujuannya apa? Mengubah kebijakan politik secara global. Nah, akhirnya dengan itu Ratu Wilhelmina menerima usulan Trias van de Venter tahun 1901 dengan membuat strategi politik yang disebut politik balas budi. Isinya 3, irigasi, imigrasi, edukasi. Harus saya katakan bahwa irigasi dan imigrasi ini sebenarnya nggak penting. Itu bunga-bunganya aja. Yang paling penting di sini adalah edukasi. Edukasi, pendidikan. Bagaimana proses edukasi itu menjadi sangat penting, kita bahas setelah ini. Saya masuk ke ini dulu. Kebijakan politik balas budi ini oleh Wilhelmina diserahkan kepada seorang gubernur jenderal yang kita kenal dengan nama Jacques Heinrich Abendanon. Ada yang kenal Jacques Heinrich Abendanon? Ya, ini barusan baca tulisan. Ini teman surat-suratannya Kartini. Abendanon. Jacques Heinrich Abendanon. Bener sama ini? Ya benar. Termasuk sama istrinya dia juga. Nah, isinya seperti apa ya? Tentu saja mereka mencoba untuk menginfiltrasikan ide-idenya ke Kartini. Walaupun ya Kartini itu setengah matang sebenarnya. Proses memasukkan ide-ide mereka ke Kartini itu setengah matang. Kartininya keburu meninggal dulu. Kemudian yang menarik adalah begini. Jacques Heinrich Abendanon ini kan hanya seorang aristokrat, hanya seorang birokrat yang tidak memiliki bekal intelektual. Maka
kepada Abendanon ini diberikan seorang penasehat yang memiliki kemampuan intelektual yang bernama Seno Horgronyo. Seno Horgronyo tentu kita semua tahu ya. Dia seorang orientalis, pura-pura masuk Islam dalam rangka untuk merusak Islam itu sendiri. Nah, inilah kemudian yang merancang politik balas budi, termasuk merancang apa? Sistem pendidikan. Apa tadi? Irigasi, imigrasi, edukasi. Nah, edukasi inilah yang menjadi jalan pembuka bagaimana mereka akan berkuasa lagi. Oke, apa edukasi yang diberikan oleh penjajah kepada jajahannya? Ini kan sesuatu yang menarik, sesuatu yang kontradiktif. Belanda menjajah Nusantara. Kok kemudian Belanda membuat pendidikan untuk yang dijajah? Dengan sukarela. Edukasi apa yang diberikan oleh penjajah kepada jajahannya? Ini kan sesuatu yang kalau nggak dipertanyakan kan kebangetan gitu. Kan aneh gitu. Nah, pertanyaannya, apakah mengajak patuh kepada Islam? Yang menjajah bukan orang Islam. Yang dijajah orang Islam, jelas kan? Iya. Nah, pendidikan apa yang diajarkan mereka? Apakah mengajarkan untuk patuh kepada Islam? Kan tentu tidak. Tidak. Terus apa? Apakah mengajarkan pribumi untuk berpikir ala Barat? Bisa. Itu yang jelas. Kalau saya disuruh mengajar orang, ya tak ajar apa yang saya percayai kan begitu kan. Begitu juga dengan Seno Horgronyo tadi, merancang pendidikan untuk pribumi, ya pendidikan ala mereka. Dan pendidikan apa sebenarnya? Ya pendidikan revolusi Prancis itu sebenarnya. Nation state, demokrasi, sekulerisme. Nah, sekarang perhatikan. Kemunculan ide nation state, negara bangsa, kemunculan ide demokrasi, kemunculan ide sekulerisme, itu sejak kapan kalau tidak setelah politik balas budi ini? Sejak pendidikan untuk pribumi ini. Kita lihat, apakah Diponegoro mengajak kepada nation state? Enggak sama sekali. Kesultanan Islam jelas. Apakah Sultan Agung mengajak pada nation state? Enggak sama sekali. Kesultanan Islam jelas itu. Nah, ide nation state, ide demokrasi, ide sekuler ini munculnya dari orang-orang yang nanti muncul dari pendidikan ini. Oke, kita kembali ke sini. Apakah Nusantara waktu itu tidak ada edukasi sama sekali? Kok sampai merasa perlu untuk membuat pendidikan? Tentu saja sudah ada pesantren. Ada. Sejak zaman Wali Songo itu sudah ada pesantren. Sudah ada pendidikan, cuma pendidikan Islam kan begitu. Yang membentuk pemikiran warganya menjadi pemikiran Islam. Sementara yang mereka kehendaki membawa kepada pemikiran mereka. Maka mereka buatlah sekolah-sekolah, sekolah rakyat. Kemudian semacam-macam ya. HBO dan lain sebagainya. Ada HBO. Channel ya. Oke, apa kemudian yang diajarkan para penjajah pada waktu itu? Ternyata yang diajarkan sama seperti nilai-nilai yang berkembang di revolusi Prancis. Apa? Liberté, égalité, fraternité. Liberté itu kebebasan, égalité itu kesetaraan, fraternité itu persaudaraan. Ini kan waktu itu orang sangat silau kan dengan ini. Wow, ketika dijajah kok diajarkan tentang liberté, kebebasan, kemerdekaan. Wong sedang direndahkan oleh penjajah kok kemudian diajarkan tentang egalitarianisme, egaliter. Itu kan sesuatu yang menarik kan. Atau persaudaraan, sesuatu yang menarik. Maka waktu itu banyak yang terpesona dengan ajakan ini dan akhirnya mengadopsi itu. Tetapi ini sebuah jebakan Batman sebenarnya. Tetap ujungnya apa? Kalau revolusi, kita kembali ke revolusi Prancis. Fungsi revolusi Prancis apa? Mengakhiri kekuasaan gereja. Mengakhiri kekuasaan gereja. Karena yang berkuasa gereja waktu itu. Di Nusantara yang berkuasa gereja bukan? Bukan. Yang berkuasa apa? Kesultanan Islam. Maka misinya apa? Mengakhiri kekuasaan Kesultanan Islam. Mengakhiri kekuasaan agama sebenarnya. Kalau di Eropa mengakhiri kekuasaan agama Kristen, kalau di Nusantara mengakhiri kekuasaan Kesultanan Islam kan gitu. Kemudian mengganti, kalau di Eropa kan mengganti teokrasi kekristenan dengan demokrasi. Itu juga sama. Di Nusantara mengganti syariat yang diterapkan oleh Kesultanan Islam ini dengan demokrasi. Maka munculnya kan sejak itu. Ide demokrasi itu munculnya sejak itu. Bukan diwariskan oleh Empu Gandring, bukan diwariskan oleh Diponegoro, sama sekali tidak. Diwariskan oleh penjajah Belanda demokrasi itu. Ya ceklah, nggak ada warisan Nusantara kok demokrasi. Jelas demokrasi itu Romawi, itu demokrasi kuno, kemudian
revolusi Prancis itu demokrasi modern. Bagaimana ceritanya demokrasi kok warisan kearifan lokal. Kearifan ya lokal Yunani itu kan begitu. Kemudian kalau di Eropa itu mengakhiri kekuasaan gereja, maksudnya kesatuan di bawah gereja, kan mereka disatukan oleh kekristenan kan waktu itu kan di Eropa, dan diganti dengan kesatuan di bawah kebangsaan. Di sini juga sama. Waktu itu mereka umat Islam ini disatukan oleh ukhuwah Islamiyah, bahkan tidak cuma senusantara, seluruh dunia. Kita tahu bagaimana Kesultanan Islam Aceh misalnya ketika diserang Portugis, itu yang ngirim tentara siapa? Ya Turki Utsmani. Karena apa? Ini satu kekuasaan. Kalau kemudian mereka mengatakan, "Oh, ini zaman Kesultanan itu adalah kesukuan," yo tidak sama sekali. Justru internasional kekuasaan mereka itu. Nah, mereka akhirnya memotong ukhuwah Islamiyah seluruh dunia ini dan diganti dengan kebangsaan. Hanya satu bangsa kecil. Kenapa begitu? Karena dengan kesatuan yang hanya kebangsaan kecil itu lebih mudah untuk dikuasai dibanding kalau kesatuannya itu sifatnya global umat Islam. Oke, lebih detail nanti ada fasenya sendiri. Baik, maka akan kita lihat pada fase berikutnya bahwa para pribumi yang dididik oleh penjajah itu berpikir yang sama, berpikir dengan cara yang sama dengan para penjajahnya. Seperti kita tahu ada trio ini, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Dr. Hendris Francois Dewesdekker, Dr. Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro, Dewesdekker, Dr. Cipto. Nah, Dewesdekkernya ini bukan Dewesdekker yang nulis novel tadi, bukan. Tadi yang nulis novel kan Dewesdekker kan. Itu mbahnya. Beda lagi. Ini cucunya. Oh. Jadi Dewesdekker, mbahnya membuat isunya, membuat opininya, si cucunya yang menjalankan misinya. Kan yang menarik begini, mereka memperjuangkan apa sih? Memperjuangkan negara baru di Hindia Belanda ini. Yang memperjuangkan siapa? Francois Dewesdekker, orang Belanda. Nilai-nilai yang dibawa apa? Nilai-nilai yang diajarkan oleh Belanda. Kan lucu ini. Asik loh ini. Sekarang ketika Belanda datang menjajah Nusantara ini, sistem kenegaraannya apa? Kesultanan. Begitu Belanda pulang, kok nggak kembali ke kesultanan? Kok ganti? Kok ganti dengan ide yang mereka berikan? Ini kan sesuatu yang perlu perlu dipikirkan, perlu dikritisi. Oke. Kemudian mereka membuat partai Nasional Indisi Partai, terus kemudian ada kelompok lain yang kemudian membuat Budi Utomo dan lain sebagainya. Intinya sama, intinya adalah memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan nation state, memperjuangkan sekularisme. Termasuk mereka itu sempat dibuang ke Belanda, ini kan lucu, dibuang ke Belanda, kemudian mendidik kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mendapatkan beasiswa di Belanda untuk berpikir dengan cara mereka demokrasi, nation state dan lain sebagainya. Termasuk kemudian ketika mereka dikembalikan ke Hindia Belanda, kemudian Dr. Cipto itu lagi-lagi dibuang ke Bandung kali ini, dibuang kok ke Bandung gitu kan. Kemudian ketemu dengan Soekarno Muda. Soekarno Muda waktu itu memiliki sebuah kelompok belajar, Algemeni Study Club, yang kemudian atas diskusinya dengan Dr. Cipto memunculkan ide-ide dari Soekarno tentang nasionalisme, tentang demokrasi, tentang nation state dan lain sebagainya. Akhirnya klub belajarnya Soekarno itu diubah menjadi partai politik, Partai Nasional Indonesia yang kita kenal dengan PNI. Kata nation baru keluar di situ. Nation yang memperjuangkan apa? Yang memperjuangkan nation state, Partai Nasional Indonesia. Kemudian ini secara beruntutan, waktunya sangat pendek ya. Kemudian pemuda-pemuda Hindia Belanda yang bersekolah di Belanda tadi kembali ke Nusantara. Kemudian mereka membuat gerakan yang kita kenal sebagai Jong Indonesia. Ada Jong Java, Jong Sumatera dan lain sebagainya. Itu kemudian dari itu ya. Iya. Kan mereka Jong Indonesia itu sudah membawa nilai-nilai yang mereka pelajari kan, nation state, demokrasi dan lain sebagainya. Nah, kita ingat kembali ke Turki. Di Turki tadi apa? Turki muda sama. Jadi mereka masuk lewat pemuda. Di Turki masuk lewat Turki muda, di Nusantara masuk lewat Jong Indonesia sama. Sampai akhirnya para
generasi yang sudah dididik oleh penjajah ini nanti di BPUPKI, sidang BPUPKI yang merancang negara baru yang ada di Hindia Belanda ini, itu bertemu dengan para ulama yang waktu itu masih penuh kesadaran mereka untuk memperjuangkan apa yang diwarisi dari Wali Songo, yaitu apa? Ya menerapkan syariat di negara. Mereka sadar benar sejak Wali Songo kemudian kasultanan Islam itu ya negara itu diatur pakai syariat. Maka para pewaris Wali Songo ini, ulama-ulama pewaris Wali Songo ini memperjuangkan penerapan syariat di level negara. Sementara generasi-generasi yang dididik oleh penjajah ini menentang penerapan syariat di level negara. Nah, ini udah mulai kelihatan kan? Udah mulai kelihatan polanya. Yang pewaris Wali Songo memperjuangkan syariat, yang pewaris penjajah Belanda yang dididik oleh kaum liberal union tadi memperjuangkan agar negara baru yang terbentuk ini tidak diatur pakai syariat. Oke. Singkat cerita, di sidang BPUPKI itu berujung pada Piagam Jakarta. Sekuat apapun kaum sekuler yang dididik Belanda ini akhirnya kalah oleh para ulama yang mewarisi Wali Songo. Kalahnya apa? Di Piagam Jakarta disebutkan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Ini juga nanti kisahnya panjang. Saya beri sesi khusus. Akhirnya apa? Mereka merasa menang bahwa negara diatur pakai syariat. Dan Piagam Jakarta inilah yang harusnya dibaca di dalam proklamasi. Namanya mendirikan negara kan harus jelas kan. Kami mendirikan negara dasarnya ini kan gitu. Tapi akhirnya tidak dibaca. Seperti kita tahu tanggal 16 itu Soekarno diculik, direngas dengklok, dibikinkan uret-uretan tentang proklamasi itu dan ini tidak dibaca, yang dibaca yang proklamasi itu. Kemudian tanggal 18 sore itu kan tanggal 17 ya. 17 pagi kan. Baca proklamasi itu 17 pagi. Dan 17 sore Hatta bersaksi bahwa tanggal 17 sore itu dia didatangi seorang laksamana dari Jepang yang membawa pesan dari Indonesia Timur, orang-orang Kristen dari Indonesia Timur, bahwa mereka tidak terima dengan 7 kata yang ada di dalam Piagam Jakarta ini. 7 kata yang menjadi landasan bahwa negara diatur pakai syariat. Padahal di situ kan sudah terjadi negosiasi. Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya kan sudah jelas kan. Mereka kan nggak urusan kan begitu kan. Seharusnya kan begitu. Tapi mereka tetap protes. Tapi itu kata Hatta. Faktanya dari sana benar atau tidak, Allah alam kita nggak tahu. Karena yang ngomong Hatta. Kemudian tanggal 18 pagi Hatta memanggil Ki Bagus Hadikusumo yang tokoh yang paling vokal memperjuangkan syariat Islam di landasan negara. Kemudian disampaikanlah kepada Ki Bagus. Ki Bagus ini wakil dari Muhammadiyah. Nanti di dalamnya ada wakil dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, ada wakil dari NU, Kiai Haji Wahid Hasyim yang memperjuangkan syariat ini. Sampai akhirnya kembali lagi tanggal 18 tadi Hatta menekan Ki Bagus untuk setuju pencoretan itu dengan alasan apa? Diprotes oleh orang-orang Kristen. Kemudian Ki Bagus Anda itu kalau begitu kan memecah belah bangsa kan gitu kan. Memecah belah bangsa. Lah kenapa kok memecah belah bangsa? Memaksakan menggunakan penerapan syariat. Yang protes siapa? Itu orang-orang Kristen. Kalau saya yang protes berapa persen? 5%. Yang orang Islam yang diprotes berapa? 95%. Nah, ini kan nggak masuk akal. 5% memprotes 95%. Yang 95% katanya kalau tidak mengikuti yang 5% itu memecah belah. Kan harusnya yang memecah belah yang 5%. Wong itu sudah disepakati di sidang Piagam Jakarta. Sudah di sidang juga ada orang Kristennya kan begitu. Kok tiba-tiba di luar forum mereka mengancam? Itu kan justru yang memecah belah mereka. Tetapi tidak. Dengan retorikanya Hatta, Ki Bagus dituduh memecah belah sampai akhirnya ya sudah dihapus nggak apa-apa, sampai dihapuslah 7 kata di dalam Piagam Jakarta tadi. Oke. Karena ini agak sensitif, saya matikan mic ya. Live. Segala macam
seperti apa ya? Mari kita bandingkan lambang yang muncul di negara ini dengan lambang Amerika yang diperjuangkan oleh Freemason. Sama-sama buruh. Kemudian kita lihat di lambangnya Amerika tadi ada tulisan apa di pitanya tadi? Novus Ordo. Itu yang tadi. Oh, yang piramid. Ya, piramid. Kalau yang ini tulisannya E pluribus unum. E pluribus unum. E pluribus unum. E pluribus unum ini apa? Silakan panjenengan browsing. Artinya E pluribus unum itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang apa bedanya Bhinneka Tunggal Ika dengan E pluribus unum? Tidak ada beda. Sejak dari motonya sampai logonya, sampai sistem negaranya, sampai sistem ekonominya, semuanya. Semua. Sekarang saya akan membawa ke sini. Pasti teman-teman pernah disebutkan kepada teman-teman bahwa wah, ini Pancasila ini sudah merupakan apa? Rumusan dari ulama. Ini warisan Islam. Ini sesuai dengan Islam. Kita buktikan. Garuda itu apa? Garuda itu binatang mitologis Hindu, tunggangannya dewa Shiva. Maka jenengan akan menemukan Garuda Wisnu Kencana di bawah. Yeah. Karena Garuda itu ya tunggangannya dewa Wisnu. Nah, sekarang itu kita memuja-muja dewa Hindu, memuja-muja dewa. Itu dari bentuk logo. Sekarang dari rumusannya, nuwun sewu. Dari dulu kita mengatakan, oh Pancasila itu sesuai dengan Islam. Oke, Pancasila itu munculnya dari mana? Pancasila itu nilai-nilai agama Buddha. Cek kalau nggak pernah. Dari mana muncul kata Pancasila? Dari mana Soekarno mengucapkan Pancasila? Itu terinspirasi dari nilai-nilai. Terus kemudian kita dipaksa percaya bahwa itu dari Islam, dari ulama. Sama sekali bukan, jelas bukan. Jelas sistem negaranya itu sekuler, bukan menggunakan dengan syariat. Lambangnya itu warisan Hindu, namanya warisan Buddha. Terus kita disuruh percaya bahwa itu warisan Islam. Dari mana? Ini faktanya begitu, fakta sejarahnya. Baik, kita lanjut. Pertarungan tidak selesai. Kemudian lanjut di Dekret Presiden 5 Juli 59. Konstituante, sidang konstituante. Kan waktu itu kan sebenarnya ketika Soekarno ketika Hatta memaksa kepada Ki Bagus untuk mencoret 7 kata itu kan dengan janji bahwa 6 bulan lagi nanti umat Islam silahkan mengumpulkan umatnya untuk ikut menyusun undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 itu sifatnya hanya sementara saja gitu. Sifatnya hanya sementara saja. Kemudian nanti akan disusun undang-undang baru gitu. Tetapi ternyata kan kita tahu ya, setelah itu ada agresi militer Belanda 1, ada perjanjian Renville dan lain sebagainya. Nanti kita bahas juga itu. Sampai akhirnya tidak ada itu janji untuk memasukkan syariat Islam ke undang-undang. Ini sebenarnya sudah sekali lagi jebakan Batman. Kalau di pembukaannya sudah tidak ada kata negara berdasarkan syariat, bagaimana mungkin di dalam undang-undangnya bersisi syariat, kan begitu. Ini sebenarnya kunci. Kalau di pembukaannya tadi tidak 7 kata itu tidak dicoret bahwa negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, maka seluruh pasal-pasal di bawahnya itu tidak boleh terlepas dari syariat, kan begitu kan logikanya. Tapi begitu dipotong ini di depannya, kepalanya dipotong, bawahnya hilang semua. Bagaimana mau memasukkan unsur-unsur Islam kalau kepalanya sudah dipotong, kan begitu. Sampai akhirnya apa? Benar saja. Ketika itu umat Islam mendesak untuk memasukkan unsur-unsur Islam di dalam undang-undang melalui sidang konstituante. Pemilu dulu waktu itu kan kemudian muncul Dewan Konstituante, kemudian muncul sidang konstituante, dan terjadi lagi itu perdebatan apakah negara ini akan diatur pakai Islam atau pakai sekularisme, demokrasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya
lagi-lagi keculasan itu terjadi. Akhirnya apa? Sidang konstituante, Dewan Konstituante dibubarkan oleh Soekarno melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Nanti buntutnya adalah ada Hamka di penjara, ada Masyumi dibubarkan dan lain sebagainya. Itu runtutan dari itu. Nah, singkat cerita begini. Akhirnya apa? Sampai sekarang upaya-upaya untuk memperjuangkan syariat sebagai hukum formal itu kemudian dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk. Kalau kita tahu hari ini, kalau ada orang yang memperjuangkan syariat, ya capnya radikal, teroris dan lain sebagainya. Nah, sekarang persoalannya, kesimpulan di akhirnya, untuk apa sih orang-orang liberal union tadi repot-repot mengubah isi kepala pribumi? Jawabannya apa? Agar muncul negara baru yang bisa mereka kendalikan. Agar muncul negara baru yang hukumnya bisa mereka kendalikan. Memang teorinya demokrasi itu hukum di tangan rakyat negara itu teorinya. Faktanya kan enggak. Jangan lihat sendiri. Apa iya legislatif itu memperjuangkan hukum-hukumnya rakyat? Kan enggak. Akhirnya memperjuangkan apa? Hukum-hukum sponsornya aja gitu. Ya, mau nggak mau seperti itu. Karena faktanya begini. Faktanya ketika pemilu itu butuh dana banyak. Dan yang mendanai siapa? Ya bisa jadi dia sendiri karena dia sendirinya juga pemilik modalnya. Atau kalau dia bukan pemilik modal, pasti ada pemilik modal di baliknya yang menggelontorkan dana sekian triliun. Nanti sesudah mereka menjabat, baik itu sebagai legislatif ataupun sebagai eksekutif, kan mereka meminta imbalan. Imbalannya apa? Undang-undang. Misalnya apa? Undang-undang konsesi sumber daya alam. Yang kita tahu misalnya, dari mana gunung emas Grasberg di Papua kok bisa dikuasai Amerika? Bagaimana ceritanya gitu? Itu kan karena mereka bisa mengendalikan undang-undang. Akhirnya mereka bisa secara absah menguasai kekayaan yang ada di sini. Uniknya begini, dulu kaum liberal union dengan kendaraan VOC-nya itu mengeruk palawija di Nusantara dengan membawa tentara. Walaupun tentara mereka nggak banyak, sebagian besar kenil londo ireng, orang-orang pribumi yang dibayar untuk menjadi pembelanya mereka kan. Tetapi bagaimanapun itu masih militeristik, masih memerlukan dana besar, memerlukan pengorbanan nyawa yang besar. Setelah itu mereka belajar dengan segala macam strateginya, akhirnya apa? Oh, ternyata kita itu bisa mengambil, merampok kekayaan itu tanpa menodongkan senjata. Dengan cara apa? Ubah tatanan hukumnya. Ubah yang tadinya menggunakan Islam, ubah dengan sekuler, dengan demokrasi. Akhirnya apa? Hari ini mereka tetap masih bisa mengambil kekayaan seperti dulu, bahkan kekayaan yang diambil lebih banyak dari yang dulu, dengan sistem, dengan kesadaran, dengan pendidikan. Itu masalahnya. Dan sekarang lebih besar lagi, tidak hanya mengambil kekayaannya, tetapi menjadikan penduduknya, rakyatnya sebagai target market mereka. Akhirnya masyarakat ini mengkonsumsi produk mereka. Ya sampai sekarang kita akui brand-brand produk-produk terkenal luar biasa yang menguasai pasar itu ya produk-produknya mereka, brand-brandnya mereka. Kalaupun kita punya brand lokal itu kan baru mimpi-mimpi, belum ada apa-apanya sampai. Nanti kalau udah gede juga dipites. Belum gede udah dipites duluan. Capri besar loh. Apa? Capri catering itu besar. Besar badannya. Nah itulah yang terjadi. Jadi fase Mulkan Jabriyatan itu sebenarnya seperti ini. Fase Mulkan Jabriyatan itu ketika umat Islam tidak lagi diatur pakai syariat Islam. Dari mana asalnya? Ya tadi rentetannya panjang. Makanya sesi kita forum kita ini berjudul pasal akhir zaman. Jangan dibayangkan ketika pasal akhir zaman di sini itu kemudian bahas Dajjal. Bukan. Ini bahas fase Mulkan Jabriyatan.
bukan fase setelahnya, fase Mulkan Jabriyatan. Nah, fase Mulkan Jabriyatan itu terjadi pergolakan politik yang luar biasa, yang akan kita perinci satu persatu, yang kita bahas tadi, panjang tadi, kita perinci satu persatu. Dan ini harus saya berikan globalnya dulu, biar tahu alur cerita besarnya. Kalau tidak, nanti kok tiba-tiba ngomong komunis, kok tiba-tiba ngomong kapitalis, kok tiba-tiba apa hubungannya ya? Ini cerita besarnya. Nah, adapun detailnya nanti di masing-masing sesi itu membahas lebih dalam. Tapi nanti di endingnya pun kita juga akan membahas mengenai Dajjal ya. Iya. Di endingnya nanti. Iya, insya Allah sampai ke situ. Ya. Jadi kita akan mulai dari penciptaan manusia, kemudian masa Rasulullah, kemudian 5 fase itu sampai akhirnya fase keempat ini Mulkan Jabriyatan. Nanti kembali lagi fase Khulafaur Rasyidin yang nanti Imam Mahdi, Nabi Isa itu kan di fase itu, di fase itu. Terus nanti sampai kiamat. Nah, kisah kita itu sebenarnya kita itu sebagai muslimin itu sebenarnya sangat beruntung karena masa lalu yang tidak di dalam jangkauan kita dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian masa kini yang terjangkau oleh indera bisa kita pelajari lewat sejarah, dan masa depan yang tidak bisa kita indera dikabarkan oleh Rasul melalui kabar-kabar akhir zaman itu. Ini menjadi panduan bagi kita. Jadi pemahaman kita itu jadi panjang, dari dunia diciptakan sampai kiamat itu kita tahu gitu. Paling tidak itu bukan detailnya tapi garis besarnya itu kita tahu. Ini paham gitu ya. Ya begitulah menjadi muslimin yang dipandu langsung oleh Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta manusia dan Sang Pencipta kehidupan. Tentu saja sudah memberikan clue-clue itu. Lah, kemudian menjadi sangat naif kalau kita muslimin yang sudah diberi clue itu semua tetapi membuang clue itu semua, kemudian terpikat dengan sekulerisme orang-orang Eropa yang hanya tidak bermakna itu, yang sesungguhnya mereka desain untuk menguasai kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Cukup jelimet panjang sekali ya. Tetapi ya mau nggak mau harus kita luar biasa. Kita kupas. Baik, monggo Mas Dimas. Ya, Mas Bowo ini luar cukup panjang ini sepertinya. Saya terkesima ini, Mas. Iya, tapi luar biasa. Ustaz Doni biar minum dulu. Oh iya. Tadi antum kayaknya minum. Saya wakilkan tadi soalnya. saya ngeliat Ustaz Doni kok haus, saya minum. Minum. Haus lagi saya minum lagi. Iya, biar beliau minum dulu. Ini tadi panjang ya, sepertinya itu banyak sesi itu sebenarnya, tapi sepertinya dirangkum seminimal mungkin oleh Ustaz Doni, tapi tetap nggak bisa minimal. Mungkin karena terkait juga MC-nya agak beda, jadi nggak bisa diminimalkan, maximize terus gitu ya. 70 slide loh hari ini. Dan juga kita perlu informasikan ke teman-teman yang di rumah, Mas Bowo, bahwa yang bisa melihat slide hanya yang offline ya. Betul. Ya, hanya yang bisa offline. Kalau untuk yang online mungkin hanya bisa melihat kita. Ya, itu sudah mewakili kok. Sudah mewakili apa yang ditampilkan. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan? Saya masih terus merangkai ini. Kan tadi sudah dikasih gambaran bangunannya ya. Bangunannya itu sudah dikasih tahu ini atapnya seperti ini. Pondasinya itu seperti ini. Kacanya seperti ini, pintunya seperti ini. Tapi kan penasaran dalamnya itu seperti apa? Dalamnya. Kan? Pasti penasaran kan? Pasti. Penghuninya itu siapa? Siapa? Gitu. Nah, itu terus? Jangan kemana-mana. Loh, jangan kemana? Iya, kita belum kemana-mana. Belum kemana-mana ya. Ya, kita coba tawarkan kalau misalkan ada yang mau bertanya mau bertanya, ini dari online sudah ada yang bertanya? Yang dari online sudah ada, tapi untuk yang offline ada pertanyaan? Oh, yang offline dulu. Ada. Wah, ada 21 orang yang angkat tangan ini. Sebutkan nama dari mana. Nanti setelah pertanyaan dari offline, kita bacakan pertanyaan dari online.